Ini adalah dua Injil di dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama, keduanya memiliki versi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam versi yang ini, dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Hadza kana fil bad'i indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Kalau di versi ini dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah huwa fil bad'i kana indallah bihi kana kullu syai'un wa bi ghairihi ma kana syai'un mimma kana. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya, sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab hal tersebut. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi. Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Dimana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran, teks-teks Al-Quran pernah dibakar oleh Utsman. Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran. Jadi yang belum tahu, teks-teks atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman untuk penyeragaman, untuk supaya Al-Quran itu seragam. Dan jelas dalam kekristenan kita tidak melakukan hal demikian. Membakar kitab suci, membakar tulisan-tulisan suci itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen.
Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Tapi it's okay, itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani. Bacot. Perjanjian baru kok ditulis belasan tahun sesudah Yesus wafat. Tuhan kok wafat, Tuhan kok meninggal. Lucu. Lucunya lagi, keaslian kitab itu berdasarkan banyaknya jumlah manuskrip. Katanya sih ada 5.366 manuskrip. Iya, banyak dicampur dari satu, jadi gado-gado. Gak tahu siapa yang nulis, bahasanya apa gak tahu. Tapi yang jelas, yang manuskrip yang tertua yaitu Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Dari situ saja kita bisa lihat apakah perjanjian baru itu asli atau palsu. Kita ambil satu contoh. Markus itu berakhir di pasal 16 ayat 8. Tapi yang baru ini, Markus itu berakhir di pasal 16 ayat 20. Jadi yang ayat 9 sampai 20 ini kemungkinan ya dari yang 5.366 itu dicampur jadi satu, dicarikan supaya yang cocok yang mana, sehingga sudah enggak terlihat lagi gaya penulisan Markusnya. Dan itu diakui oleh para ahli ya. Ayat 9 sampai 20 itu non Markus, bukan asli tulisan Markus, tapi dicomot dari sana, dicomot dari sini, akhirnya jadi ayat 9 sampai 20. Gitu ngomong Alkitab nggak palsu. Iya nggak palsu, tapi gaduh-gaduh. Tentang klaim bahwa perjanjian baru ditulis belasan tahun sesudah Yesus meninggal, itu cuma bacot doang gitu. Ini saya ambil dari wiki, data-data seperti ini. Injil Matius ditulis sebelum tahun 66. Diperkirakan Yesus wafat tahun 33. Terus Injil Markus tahun 64 sampai 67. Injil Lukas tahun 62. Injil Yohanes tahun 40 sampai 140. Tapi klaim ini berdasarkan manuskrip yang ada kayaknya nggak nyambung. Yang tertua itu manuskrip yang ditemukan itu Injil Yohanes, ditemukan tahun 250. Ini penampakan dari manuskrip Injil Yohanes. Bayangkan manuskrip seperti ini bisa menjadi sebuah kitab suci. Kemudian manuskrip dari Injil Markus ini agak lebih muda dari Injil Yohanes, sekitar tahun 250 juga. Selanjutnya manuskrip Injil Lukas. Ini lebih tua dari Injil Markus yang tadi, sekitar 250 Masehi. Yang terakhir Injil Matius. Manuskrip ini lebih muda lagi, antara 250 sampai 300 Masehi.
Ingat ya, penulisan manuskrip kuno tersebut nggak ada yang lengkap. Semua hanya berupa fragmen atau potongan yang tidak diketahui siapa penulisnya. Meskipun Injil menggunakan nama murid Yesus, kecuali Lukas, pada kenyataannya semua itu ditulis secara anonim. Nama-nama penulis ini hanya tambahan kemudian, akal-akalan saja, biar mirip. Dari manuskrip awal yang saya tampilkan tadi, semua ditulis dalam bahasa Yunani. Penulisnya berpendidikan dan terpelajar. Berbeda dengan murid-murid Yesus yang tidak berpendidikan, kelas bawah, miskin, dan merupakan orang Saduki yang berbahasa Aram. Oh iya, selamat ya, sudah menciptakan PLB, perjanjian lebih baru di bulan Maret tahun 2023.